Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anamikum fid darain amin. Hukiya anna qari'an marra biturbati tarim wa huwa yaqra'u faminhum syaqiyyun wa sa'id wa yukarriruha fanadahu rajulun min gabrin wa qala lahu ya aba sa'id mur fama fina syaqi. Diceritakan ada orang membaca Al-Quran atau hafal Quran lewat kuburan Tarim, kota Tarim. Lah kuburan di kota Tarim itu secara umum dibagi tiga. Ada Zanbal, yaitu tempatnya para Sada al-Alawiyin umumnya, dan ada orang-orang tertentu yang dimakamkan dari situ seperti korban Kisos dan bukan korban Kisos yang di Kisos dan semisalnya ya. Ada Furet, tempatnya para masyayikh. Ada Ad-Dar, tempatnya al-masakin. Lah ada orang yang lewat kuburan di kota Tarim ya, membaca ayat faminhum syaqiyyun wa sa'id. Nah, di situ kan ada keterangannya, orang yang syaqi itu ada di dalam neraka selama-lamanya, orang yang sa'id itu akan masuk ke surga dan lain sebagainya. Nah, faminhum, di antara mereka, syaqiyyun ada yang celaka, wa sa'id ada juga yang beruntung. Orang ini tidak bermaksud yang ada di kubur, bahwa di situ ada yang syaqi, ada yang sa'id. Tapi orang ini hanya membaca ayat Al-Quran. Tapi yang di kuburan nyaut. Nah, yang di kuburan nyaut. Ini ayat ini diulang-ulangi, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Nah, pengulang-ulangan dari yang membaca ini membuat yang dalam kuburan gregetan. Karena seakan-akan menuduh yang ada di kuburan ini askia, dibalen-baleni gitu. Nah, akhirnya yang dalam kubur ini ngomong, ya Aba Sa'id, ayahnya orang yang beruntung, mur fama fina syaqi, ya, fama fina syaqi. Lalui ayat ini, lanjut, tidak ada di antara kami ini yang syaqi, yang celaka. Nah, karena memang kebanyakan dari mereka adalah as-salihun al-awliya. Karena di kota Tarim ini turun-menurun zaman dulu itu dari ayah ke anak, dari anak ke anak, terus itu berpindah kealiman, kesolihan, kewalian. Kenapa? Karena ayahnya orang yang aktif dalam mencari ilmu, walaupun sudah menjadi alim, kemudian bukan hanya alim tapi amil, apa yang dipelajari, apa yang diketahui itu diamalkan, baik untuk dirinya dan keluarganya. Saleh, bagaimana bermuamalah kepada orang dan yang lain sebagainya. Lah anak melihat hal tersebut dari orang tuanya, dan anak terdidik dengan didikan yang mulia seperti ini, akhirnya ketika orang tuanya meninggal, anak melanjutkan. Karena itu kalau kita membaca sejarahnya para aulia dan ulama Tarim, baik itu habaibnya ataupun masyayikhnya, itu berpindah keilmuan dari ayah ke anak, berpindah dari macam ibadah dari anak dari orang tua ke anak, itu terus menerus. Talaqa an abihi, tarabba an abihi fi hijri walidihi, itu terus, nggak putus, nggak putus, terus menerus. Sehingga kota Tarim itu secara keseluruhan terjaga keilmuan dan pengamalan. Al-Habib Abdullah Haddad sampai mengatakan apa? Orang kalau mencari dunia di Tarim nggak cocok, nyari dunia ke Tarim nggak cocok.
Ketarim itu nyari akhirat, nyari dunia. Ayo cok, nyari dunia ke Cina sana, hah? Amerika. Tapi kalau ketarim nyari dunia nggak cocok, nggak pantas. Karena itu jalanan kota Tarim bisa menjadi guru bagi siapa? Orang-orang yang tidak memiliki guru. Ya. Syawari Tarim syekh man la lahu syekh. Jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi yang tidak memiliki guru. Kenapa? Itu tadi, penduduk kota Tarim secara keseluruhan, khususnya para habaibnya, alawiyinya dan masyayikhnya, yang tidak lepas dari ilmu dan pengamalannya. Bahkan sampai sekarang secara umum dari masyayikh dan alawiyinya itu anaknya itu nggak lepas dari hafidhul Quran, nggak lepas dari ayahnya ke anak, dari anak ke anak, terus seperti itu, nggak lepas. Kalau daerah lain atau tempat lain mungkin regenerasi putus dari atasnya, kemudian regenerasi keberapa baru kembali ke atas. Nah, seperti kita di sini misalnya, terkadang ke anak ngikuti, cucu sudah berbeda, cicit berbeda, nanti buyut atau baru kembali lagi ke atas, gitu. Tapi Tarim dah terus ini lanjut, lanjut nih, seperti ayahnya, ayahnya seperti ayahnya, ayahnya lagi seperti ayahnya terus. Nah, nggak terputus. Karena itu kalau sudah terjaga kesehariannya dengan ilmu amal, berarti kan jauh dari kemaksiatan, ya, kejahatan, kezaliman secara kasat mata, secara zahir kita nilai seperti itu. Kenapa? Yang dilakukan ilmu amal, ilmu amal. Lah ini dibaca, diulang-ulangi. Faminhum syaqiyun wa sa'id, faminhum syaqiyun wa sa'id. Ya mungkin orang itu tidak bermaksud apa-apa, mungkin bermaksud untuk menyadarkan dirinya. Karena diulang-ulangi sebagian ayat itu untuk menegur dirinya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, ya, ketika membaca ayat Al-Quran, atau seperti para aulia ketika membaca Al-Quran khususnya di Qiyamul Lail, mereka kadang mengulang-ulangi satu ayat, seperti Sayyidina Umar mengulang-ulangi, ya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka, itu diulang-ulangi misalnya Sayyidina Umar. Seperti Rasulullah pun pernah mengulang-ulangi Bismillahirrahmanirrahim sampai 20 kali. Nah, tidak ada maksud apapun kecuali apa? Mengingatkan dirinya, keagungan, kemuliaan, atau menumbuhkan lebih rasa takutnya kepada Allah dan yang lain sebagainya. Orang-orang ini mengulang-ulangi, faminhum syaqiyun wa sa'id, faminhum syaqiyun wa sa'id. Ditegur sama yang dalam kubur. Terus lanjut ayatnya. Jangan diulang-ulangi. Kenapa? Tidak ada di antara kita ini yang celaka dari kuburan yang ngomong. Nah, dari dalam kuburan yang ngomong. Nah. Karena Sayyidul Imam Al-Arif Umar bin Abdullah Rahman Al-Attas yuhibbul qasidatul wasiyah allati awwaluha idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri ila akhirih wa yu'jab biha katsiran wa rubbama ista'adaha min munshidiha wa qad qala Sayyiduna Nadim Al-Habib Abdullah Al-Haddad li ba'dihim idza wasalta ila qabri Sayyid Umar faqra'a indahu fa innahu yuhibbuha wa akhbarani ba'du thiqat an ba'dihi qala anshatuha inda qabri fa sami'tu min dakhilihi harakatan qawiyatan wastamrartu wa bagitu fil insyad wa ana mutrikun ila an akmaltuha fa idza ana bi raghifin har min khamir dzurrah qad rumi ilayya wa ahsibu anna min qabrihi radhiyallahu anhu wa an sa'iri salihin. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, perangkum, ya, Ratib Al-Attas, guru daripada Al-Habib Abdullah Haddad, ya, mencintai Qasidah Al-Wasiyah, qasidahnya Habib Abdullah Haddad, muridnya sendiri, ya, qasidahnya muridnya, dicintai sama gurunya di qasidahnya, ya. Yang awalnya itu idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri,
Awalnya gosidanya seperti itu. Ya, artinya apa? Idza syi'ta an tahya sa'idan, jika kamu ingin hidup mulia selama sepanjang umurmu, kalau kamu ingin hidup mulia, bukan perang, bukan nahi mungkar toh. Di situ bukan nahi mungkar toh. Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri, ada kelanjutannya. Lah di situ kalau kita memahami, itulah yang diartikan iskariman. Itu yang diartikan iskariman, bukan iskariman ketika ada undangan berangkat ke sana ke sini, itu baru iskariman. Terus thalabul ilminya enggak ada, thalib fulusnya yang ada. Mek ngaduk, longgo cakuf itu iskariman. Iskariman itu ilmu, majlis, sholat, Quran, zikir, sholawat, istighfar, jauh daripada omong kosong di warung ataupun yang lain sebagainya. Itu iskariman. Jangan yang diambil mutsyahidan. Lek mutsyahidan, nyari ilmu mati syahid. Nyari ilmu mati syahid. Jadi kalau nggak ngerti maknanya, cuma ngerti secara letterlek, iskariman al mutsyahidan, arek TK. Kemudian sok nggak ngerti maksudnya kan. Sama dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, taunya cuma dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sudah selesai. Nabi mengulang-ulangi sampai 20 kali, masa Nabi nggak tahu artinya yang Maha Pengasih lagi Penyayang? Tahu Nabi, tapi kenapa diulang-ulangi? Ada makna di dalamnya yang terkandung sangat luas, sangat luas. Siapa yang mengetahui? Orang-orang yang mengerti. Karena itu Imam Ali mengatakan apa? Kalau aku menulis tentang titiknya 80 onta, bawa bukunya belum cukup. Bukan satu onta ditumpui buku kemudian 80, hanya titiknya. Nah, karena itu fahami iskariman itu bukan letterleknya, oh hiduplah mulia terus. Hidup mulia itu bagaimana? Nganggur, turu bengi, malam tidurnya, subuhnya main padang. Itu iskariman. Mari ngono Al-Qur'an nggak pernah dibaca, iskariman. Ilmu yang wajib dipelajari nggak dipelajari, iskariman. Nggak ngerti berarti perlu belajar, perlu mengerti. Nah, karena itu ini Hifdzul Haddad dalam qasidahnya, dalam wasiat qasidahnya, idza syi'ta an tahya sa'idan madzal umri. Awalnya itu di situ. Nah, itu kan berarti Hifdzul Haddad memberikan resep kepada kita. Kalau kamu mau beruntung sepanjang hidup kamu, nah ini loh perbuatan-perbuatan yang hendaknya kamu lakukan. Ada di situ. Ini, itu, ini. Lah Habib Umar bin Abdurrahman Athos ini sangat mencintai qasidah ini. Ya. Karena memberikan resep gitu loh. Resep mudah bagi kita untuk melakukan, dengannya kita menjadi orang beruntung. Nah, beruntung bukan hanya 1 jam, 2 jam, tapi sepanjang hidup. Ya, sepanjang hidup. Bahkan sangat mengagumi qasidah ini. Ya, mengagumi isinya. Mengagumi. Terkadang bahkan beliau meminta yang qasidah ini untuk mengulang-ulangi. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Mungkin jari sing qasidah, waduh, ngon balen-balen ini terus. Nah, kadang qasidah ini kepeksan. Ikhlas dah ikhlas. Nah, ini disuruh ngulang-ulangi. Ulangi lagi. Tapi terkadang disuruh ngulang-ulangi. Karena apa? Karena begitu senangnya dengan kandungan apa yang ada di dalamnya. Sehingga Habib Abdul Haddad sendiri, beliau berkata kepada sebagian orang, kalau kamu berziarah ke makamnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Athos, baca ini, karena beliau mencintainya, karena beliau menyenanginya. Bahkan ada yang menceritakan kepadaku, dan yang menceritakan ini bukan orang yang suka hoax, suka nyebar kebohongan,
orang yang jujur, orang yang amanat, cerita, aku pernah bergosidah ini di kuburannya Abdurrahman bin Abdurrahman, kemudian aku mendengarkan dari dalam itu gerakan yang sangat kuat, ada getaran atau gerakan yang kuat. Aku lanjutkan gosidah ini sambil aku merunduk, ya mungkin gemeter atau wedi gitu ya. Nah, kan gitu biasa kewedian ya. Katen delok iku wedi, katen nak didelok iki ya apa. Ya. Akhirnya sampai aku selesaikan gosidah ini, subhanallah ada roti panas. Roti panas dari gandum itu dilemparkan kepadaku. Ya, bahasanya itu dihidangkan ke aku dan aku mengira ini dari kuburan itu. Ya, dari kuburan tersebut. Jadi nggak ada orang. Nah, karena di situ cuma hanya satu kubah, mungkin ada beberapa kuburan. Ya. Nggak rame di sini, banyak yang jualan gitu. Nah, kalau banyak yang jualan kan mungkin dari luar ngunjali. Ya. Nah, ini enggak, karena kuburannya enggak seramai seperti ini di sini, menjadi wisata religi kan gitu ya. Ya, wisata loh ya, wisata. Ya. Makanya nanti ya, lungo rekreasi nang Ampel, rekreasi. Ya, bukan mengingatkan kita akan kematian akhirat, rekreasi. Jadi wisata. Ini sana enggak. Ya, kuburan kosong, enggak ada yang jualan di kanan kirinya. Yang rame orang jualan siwak, rentetan atau parfum dan sebagainya nggak ada. Ya. Kalau di sini kan kesempatan ya, kuburan wali pinggirnya ditotolan, kesempatan, laris manis, masya Allah. Ya, khair para aulia itu. Ya. Ini roti masih anget panas, ya. Dan dia mengira ini roti nggak mungkin dari yang lain. Karena apa? Jauh dari warung, ya. Jauh dari warung. Roti ini panas, nggak mungkin dekat dari warung, apalagi ujuk-ujuk dia datang ziarah. Nah, ini dari kuburan. Kenapa? Ini dicintai oleh penghuni kuburan itu gosidah tersebut. Balagana anal Habib Abdullah Ba'alawi marra bi rajulin nunshidu abyatan tata'alaku bil ba'thi wal hisab wa fatawajad. Walamma ra'a al Habib Abdullah mukbilan sakata anil ghina faqala ar-rajul a'idil abyat faqala ar-rajul bi syarti an tadmana li bil jannah. Faqala laisa dzalika ilayya walakin utruk ma syi'ta minal mal. Faqala rajul ma uridu ilal jannah. Faqala in hasala lana syai' ma karihna fa'adaha wa da'alahu bil jannah. Fa hasunat halatur rajul wa intaqala ila rahmatillah wa syai'ul Habib Abdullah Ba'alawi wa hadara dafnahu wa jalasa 'inda qabrihi sa'ah fataghayyara wajhuhu thumma dhahika wastabshar. Fasu'ila 'an dzalik faqala inna rajul lamma sa'alahu al malakan wa qala man rabbuk qala Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa man nabiyyuk qala Habibi Abdullah Ba'alawi. Fakhiftu alai an yadribahu lihadza taghayyara hali. Fanazala malakun minas sama' wa qala lil malakaini idza qala lakuma Habibi Abdullah Ba'alawi faqula lahu marhaban bik wa bi Habibik Abdullah Ba'alawi. Lihadza farihtu wa dhahiktu. Diceritakan bahwa Al Habib Abdullah Ba'alawi pernah lewat jalan, ada seseorang yang sedang gosidah. Nah, atau kalau bahasa kita itu nyanyi lah, ya. Nyanyi beberapa bait syair, tapi bukan tentang cinta, tapi mengenai hari kebangkitan dan hisab yang disampaikan di dalam gosidahnya atau dalam syairnya tadi itu tentang hari kebangkitan dan hisab. Nah, para aulia itu kalau sudah mendengarkan hari kebangkitan, hisab itu paling takut, ya, paling ngeri. Karena itu hal yang sangat berat. Kelihatannya mungkin ringan, kita mendengarnya enteng, tapi kalau bagi mereka enggak. Lah, fatawajad. Tawajad itu muncul gerakan refleks, ya, dari orangnya. Ketika Habib Abdullah Ba'alawi melihat, ketika orang tersebut melihat Habib Abdullah Ba'alawi datang, diem dia, berhenti dari membaca syair tadi.
Akhirnya Hai Abdullah Ba'alawi berkata kepada orang itu, ulangi. Katanya orang tersebut, dengan syarat jamin aku surga. Syaratnya tidak nanggung ini. Dengan syarat jamin aku surga. Jadi aku ulangi, kalau engkau ya, menjamin aku surga. Katanya Habibullah Ba'alawi, itu bukan wewenangku. Nah, tapi mintalah apa yang kamu inginkan dari harta. Nah, kalau harta aku bisa memberi, tapi kalau surga bukan wewenangku. Minta apa yang kamu mau dari harta. Nah, katanya orang tersebut, enggak, aku enggak mau kecuali surga. Nah, kalau kita, ya wis, aku jauh omah, jauh iki. Kalau kita, kalau ini enggak, aku enggak mau yang lain, aku maunya surga. Akhirnya katanya beliau, in hasalana syai' makarihna fa'adaha wa da'alahu bil jannah. Ya, kalau aku mendapatkan, jika mendapatkan sesuatu untuk kami, aku enggak yang tidak aku sukai, akhirnya diulangi dan didoakan untuk masuk surga. Akhirnya orang tersebut keadaan kesehariannya itu semakin menuju kepada hal-hal yang baik, semakin baik, semakin meningkat ketaatannya, ibadahnya, sampai meninggal. Jadi semakin hari orang tersebut ini semakin baik. Nah, berkat doanya Habibullah Ba'alawi. Akhirnya ketika meninggal, Habibullah Ba'alawi ini datang, ikut menyolati, ikut memakamkan. Ikut memakamkan. Bahkan ketika setelah dimemakamkan, Habibullah Ba'alawi ini duduk sejenak, terlihat wajahnya berubah. Wajahnya Habibullah Ba'alawi ini berubah. Nah, setelah dimakamkan ini, orang ini setelah dikubur, beliau nggak langsung pulang, ngelihat wajah orang-orang yang di sekitarnya yang belum pulang, ngelihat wajahnya beliau ini berubah, takut atau berubah sedih gitu. Setelah beberapa saat, beliau senang dan gembira. Wajahnya tadi yang dipenuhi dengan ketakutan berubah menjadi senang dan gembira. Lah yang memerhatikan ini kemudian tanya, beberapa saat yang lalu aku melihat wajahmu ini takut, sedih, dan sekarang wajahmu gembira dan senang. Kenapa? Ya katanya diceritakan, orang ini datang dua malaikat bertanya kepada dia, siapa Tuhanmu? Habibi Abdullah Ba'alawi. Ditanya siapa Tuhanmu, dijawabnya Habibi Abdullah Ba'alawi. Waman nabiyuk, siapa nabimu? Habibi Abdullah Ba'alawi. Nabiku, kekasihku Abdullah Ba'alawi. Jadi Tuhannya dan nabinya sama, Abdullah Ba'alawi. Lah pertanyaan hal tersebut kepada malaikat, aku khawatir malaikat ngamuk, ditandangi, diantemi malaikat ini. Ya, kalau nanti ditanya sama orang tua misalnya, namamu siapa? Orang tua sudah tahu namanya, tapi dijawab nama lain misalnya. Kemudian ditanya, kamu tinggal di mana? Dijawab nama lain. Pasti apa? Marah kan? Pertanyaan dengan jawaban nyambung. Lah ini yang tanya malaikat, bukan temen. Malaikat dalam kubur ini. Siapa Tuhanmu? Habibi Abdullah Ba'alawi. Siapa nabimu? Habib. Kata Abdullah Ba'alawi, khawatir si malaikat ngamuk. Karena itu berubah wajahku. Fanazala malakum minas sama, turun malaikat dari langit, ngomong kepada dua malaikat, idza qala lakum habibi Abdullah Ba'alawi faqula lahum marhaban bika wa bi habibika Abdullah Ba'alawi. Katanya malaikat yang turun dari langit, malaikat dua, jika dia mengatakan kepada kamu kekasihku Abdullah Ba'alawi, maka sambutlah dia dengan perkataan marhaban bika wa bi habibika Abdullah Ba'alawi. Ya, selamat datang untukmu dan untuk kekasihmu Abdullah Ba'alawi. Lihadza farihtu wa dhahiktu, karena itu aku senang, aku tertawa, aku senyum.
Tadi khawatir aku dicambuk ini. Tapi ketika melihat malaikat turun dan mengatakan seperti itu, nah, jadi kelihatan. Ketok ini kalau kita tutup wis tak ketok, wis peteng wis. Enggak tahu apa-apa. Ini mereka para aulia. Rawa Abu Hazim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bika ya Umar idza ja'aka fattan al-kabri munkarun wa nakir malakani aswadani azraqani yanhutani al-ard bi an yanbihima wa ta'ani fi syu'urihima wa aswatuhuma karra'dil qasif wa absaruhuma kal barqil khatif faqala Umar radhiyallahu anhu ya Rasulullah ama agli wa ana ala ma alaihi al-yawm qala na'am qala idzan akfikahuma bi idznillah ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Umar la muwaffaqun. Nah, diriwayatkan dari Abu Hazim dari Ibnu Umar. Rasulullah pernah berkata, bagaimana kamu wahai Umar, ya, keadaan kamu wahai Umar, jika datang kepadamu dua malaikat, ya, yang dapat membawa fitnah kubur, yaitu Munkar wa Nakir. Nah, dua malaikat yang mengerikan, nah, suaranya seperti kilat dan beldek. Suaranya mengerikan, ya. Pandangannya pun kalbarkil khatif, seperti kilat yang menyambar. Ya. Katanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ama'i agli wa ana ma'alihil yawm. Apakah bersamaku akalku sebagaimana bersamaku hari ini? Iya. Idzan akfikahuma bi'idznillah ta'ala. Ya, kalau begitu aku akan mencegah keduanya, ya, melindungi diriku dari keduanya dengan izin Allah. Ya, karena apa? Keimanan yang mantap sebagaimana di hari ini, maka aku akan terhindar dari fitnah keduanya nanti. Ya, akhirnya Nabi mendoakan inna Umar la muwaffaqun, ya, bahwa Umar la muwaffaqun, benar-benar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mantap keimanannya, yang mantap yakinnya seperti itu. Kalau enggak mantap, iso aku hafal man rabbuka Allah, wa man nabiyuka Muhammad, wa ma ikhwanuka al-muslimu, wa man kiblatuka, wa ma imamuka. Oh, hafal aku pisan. Ya, hafal sekarang. Ya, tapi kalau depannya dua malaikat yang mengerikan, ya, seperti ya, seorang murid di hadapan gurunya yang ngamuan, ilang kabeh hafalane. Ya, walaupun hafal di tes konconya walak-walik ngarep mburi hafal cepet jawabannya, tapi ketika gurunya yang ngamuan nanyai hilang kabeh. Ya, apalagi gurunya siap dengan cambuk, ya, dengan kayu untuk nempeleng dan mukul. Ndelok kayune tok wis jawabnya mulai lali kabeh akhirnya. Ya, karena itu terkadang murid seperti itu kan kalau ujian cepet, tapi kalau ditanya hilang kabeh. Karena apa? Ada rasa takut. Seperti itu kita di malaikat nanti dalam kubur. Lah supaya mantep, ya itu tadi rajin belajar. Kalau misalnya dalam guru ya, rajin belajar, tekun, nggak nakal dan sebagainya. Walaupun gurunya ngomongan, dia akan nyantai menjawabnya. Tapi kalau muridnya tadi itu agak males, agak ini, pasti ada rasa takut. Seperti kita dalam kehidupan dunia. Kalau kita rajin ibadah, ketaatan, kebaikan, kita menjawab nyantai. Tapi kalau kita masih campur aduk, walaupun kita hafal, nanti dalam kuburan kita jawabnya juga pelegak-pelegu. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari itu semuanya. Amin. Allahumma amin. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhai babana ya kiram wa man zikrum unsuna fi dhalam wa nurun lana baina hadzal anam sakantum fuadi wa rabbil ibad wa antum marami wa aqsal murad
فهل تسعدني بصفو الوداد وهل تمنحني شريف المقام أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرهمي والشفاء فلا تسكموني بطول الجفا ومنوا بوصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وإزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن ومن حبهم في الحشا قد قطن وخمر مني جميع العظام إذا مر بالقلب ذكر الحبيب ووادي العكيك وذاك الكثيب يميل كميل القضيب الرتيب ويهتز من شوكه والغرام أموت وما زرت ذاك الفناء وتلك الخيام وفيها المنى ولم أدن يوما مع من دنا للأثم المحيا وشرب المدام لئن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا كربتي ولي حسن ظن به قربتي بربي وحسبي به يا غلام عسى الله يشفي وليل السدود بوصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام الحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون غافلا ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون غافلا ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات
صلواتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وأهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأذكياء لما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي فسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بسبيل هداك وألهكني بأسفياك اللهم زلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسرني من الأعمال الصالحة ما يجب ليزول لديك صلى الله على سيدنا محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين الفاتحة بن يديك وبارك وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم الأولياء الصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع المرسلين في الكتب النافعة خصوصا حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وأبو هريرة ومشايخهم من المحبين والمتلقين بهم لا رواح ولا رجال ما جل الله من سيدنا بدر بن أحمد وسيدنا علوي بن بدر بن أحمد وسيدنا بن المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدنا شعب الرحمن سكوا بن أبي سكران وأنور بن مقدار وإخوانهم من عبد الرحمن وإخوانهم والحي عبد الله بن أبي بكر وسكران وأنور عبد الله بن أبي بكر والشيخ أبو بكر مسلم وأكرم مسلم والأخير عبد الله بن أبي بكر أحمد محمد الشيخ الشيخ محمد محمد بن جمال الشيخ يوسف بن عبد الحسين والشيخ من أحمد هي عمر بن عبد الرحمن العطاء الشيخ بن عبد الله بكر بشارة والوزير والبلاد والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الرسول وأبو بن الشيخ من محبيب من ذكر بهم ولا الحبيب جعفر بن مشان زكاة وحذاك بن مسلم زكاة والحبيب بن أحمد زكاة والحبيب عبد الله بن أبي بكر بن محمد زكاة والحبيب اسمه محمد الرسول وأبورهم ومن شيخ من المحبين من ذكر من الرحوة لدين وودكم من المسلمين لا جميع الشيخ يحكم من الله سبحانه الله أن الله يجعلنا من الذين سمعوا كلام فتابنا سنة وأن الله يفتح فتنا بنا ويكن بنا وإن من التوبة يهدينا ويسجد برزقنا ما فهم النبيين ويبدأ المرسلين ونهمنا بكذبين ويحفظنا من كل أذى ويجمع كل بلد تقوى ويحفظنا من كل أذى ويكفي جميع دين الدنيا بسم الله ويهب لنا ما وهب لكم من الرجال من علوم أعمال وأخلاق وأن ينادى هذه النية ولا كنت صالحا ونرى الصلاة ولا من الحكمة ولا من أمر شيئا وإنما كسكسنا ومن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر اللهم اصلح لي وذري وجل الحاجات كلها مقضية دينية والدنيا وأخرى وبجاه خير برية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال وارزقنا من رزقك الحلال وكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي المسلم الحمد لله رب العالمين.